Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, organisasi kemasyarakatan atau Ormas memiliki peran strategis dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, serta turut berkontribusi dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan juga berkeadilan. Di Provinsi Banten, peran Ormas semakin dibutuhkan tentunya untuk menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan kondusivitas, menyalurkan aspirasi rakyat, dan juga menjadi penjaga moralitas sosial dan juga kebinekaan. Namun di tengah berbagai dinamika sosial, politik, dan keamanan, banyak kasus-kasus yang melibatkan Ormas di Banten sepanjang tahun 2025 yang tentu saja sudah menyita perhatian dari masyarakat itu sendiri. Lalu sejauh apa peran pemerintah dalam membina organisasi masyarakat tentunya agar lebih berdaya dan juga berkontribusi positif di masyarakat? Kita akan membahas selama 1 jam ke depan pemirsa dengan tema penguatan peran Ormas dalam demokrasi dan pembangunan menuju Banten aman dan damai. Dan kami sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Umar bin Barmawi STMM. Assalamualaikum, sebagai anggota Komisi DPRD Provinsi Banten. Sehat Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa nih aktivitas sehari-hari? Ya, kita masih ada kegiatan di kedewanan juga di kepartaian. Jadi saya melakukan kaderisasi instruktur untuk penguatan partai politik. Oke, semoga lancar aktivitasnya Pak ya. Siap. Dan kami juga sudah mengundang ada dari analisis kebijakan ahli muda Kesbangpol Provinsi Banten, ada Bapak Ade Lutfianto. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Pak, sehat. Baik, kali pertama ya Pak kita bertemu? Iya betul. Walaupun sebelumnya kita sudah banyak bertemu ya Pak ya. Iya. Baiklah, kami juga sudah mengundang tokoh masyarakat pemirsa, ada Bapak Eko Supriyatno. Assalamualaikum Pak Eko. Mudah-mudahan selalu sehat nih. Sehat selalu. Luar biasa. Kita akan bahas lebih jauh tentang ormas-ormas yang ada di Provinsi Banten ya Siap. Pak ya. Dan kami juga sudah mengundang teman-teman kami, audiens kami dari mahasiswa, mahasiswi seprovinsi Banten dan juga masyarakat Kota Serang. Halo semuanya, Assalamualaikum. Semangat ya? Semangat, Masya Allah, luar biasa. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Umar, bagaimana DPR Banten melihat posisi strategis Ormas dalam mendukung pembangunan dari demokrasi daerah nih Pak? Sebelum saya melangkah ke situ, izinkan bahwa pembentukan organisasi masyarakat, wadah perkumpulan masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Betul. Sehingga banyak organisasi masyarakat mendirikan sebuah wadah dalam hal tujuannya tak lain adalah ingin berkontribusi di daerahnya, ingin melakukan ibadah sebenarnya. Nah, oleh karena itu peran ormas ini sangat penting bagi demokrasi, bagi pembangunan di Provinsi Banten. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dalam hal pembinaan sumber daya manusia kepada organisasi masyarakat yang ada di Banten khususnya. Banyak hal-hal yang memang sensitif ketika masyarakat mendengar organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat sama halnya pendirian dengan organisasi partai politik. Tujuannya tak lain adalah mereka ingin melakukan kontribusi dan mereka dihitung ibadah. Sehingga apa? Sehingga ini organisasi masyarakat dapat melakukan pendidikan kepada masyarakat. Di saat masyarakat memang sekarang ini terhipnotis oleh keadaan, oleh zona komfort. Oleh karena itu peran ormas ini sangat penting sekali bagi terselenggaranya pemerintah yang sehat, bagi terselenggaranya pembangunan iklim yang sehat di Provinsi Banten. Oleh karena itu peran ormas ini jadi sebagai wasilah. Wasilah dalam hal apa? Dalam hal menyelesaikan masalah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Jadi kami dari Komisi 1 sangat mendukung sekali terkait peran organisasi masyarakat.
Oke, lantas sepanjang 2025 di Banten kita tahu muncul berbagai kasus ormas nih Pak di ranah kriminal, penipuan, pemerasan hingga tindakan premanisme yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tentu saja sudah melewati batas visi misi dari nilai undang-undang dan juga Pancasila. Seperti apa tanggapan Anda nih Pak? Ya, tidak dipungkiri ada beberapa oknum mengatasnamakan ormas yang mana sebenarnya organisasi ini tidak tercatat di pemerintahan Provinsi Banten melalui Kesbangpol. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Banten melalui Kesbangpol ini melakukan upaya-upaya dalam hal peningkatan SDM, dalam hal edukasi kepada ormas sehingga tidak ada lagi ada oknum-oknum ormas yang menyalahi aturan. Betul. Oke, saya beralih ke Pak Ade. Pak Ade, dari informasi yang didapat ini sebelumnya dari jumlah 398 ormas ya Pak yang berbadan hukum yang ada di Banten dan juga 2 ormas yang tidak berbadan hukum di Provinsi Banten. Ini apa saja sih Pak indikator yang digunakan oleh Kesbangpol untuk menilai kinerja dan juga kontribusi yang dilakukan oleh ormas-ormas yang ada di Provinsi Banten sendiri? Ya, baik, jadi bentuk daripada ormas itu ada 2 ya, yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Kalau yang berbadan hukum itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum. Sedangkan yang tidak berbadan hukum itu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Kesbangpol Provinsi Kabupaten Kota setempat. Oke. Jadi kalau yang dari Kemendagri itu dalam bentuk surat keterangan terdaftar. Kedua-duanya sama itunya ke legalitasnya itu semua diakui oleh pemerintah. Nah, jadi untuk pendaftaran sendiri kan kita mengajukan syarat-syarat pendaftaran. Nah, di situ ada domisili. Nah, di situ kita itu on the spot monitoring ke sekretariat. Oke. Ke sekretariatnya layak atau enggak ormas itu bisa melaksanakan kegiatannya. Di samping itu ada program kerjanya. Program kerjanya kita lihat apa itu kegiatannya positif atau gimana itunya. Yang ketiga itu dari laporan kegiatannya. Nanti di saat ormas itu telah tercatat di Kesbangpol, itu diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan ke Kesbangpol. Jadi di situ ada 3 indikator untuk keberadaan ormas yang positif atau tidak. Nah, dari tempat sekretariatnya dan program kerjanya sama dengan itu apa tadi itu laporan kegiatan tahunnya dilihat dari situ. Jadi ada survei juga ya sebelumnya dilakukan pada Iya, saat survei. pendaftaran ormas Iya. tadi. Jadi tidak hanya serta-merta mendaftar gitu kan, terus kemudian di ACC gitu ya Pak ya, Iya, tapi iya. ada tindak lanjut Kita yang dilakukan survei, ya, gitu ya. betul. Oke, baik. Kalau misalnya selama ini dari program kerja ataupun juga laporan kegiatan yang diberikan oleh ormas sendiri, sejauh ini seperti apa dipantau oleh Kesbangpol Pak? Di Kesbang sendiri kita itu walaupun ormas itu telah terdaftar di kita tetap melakukan monitoring. Kita monitoring ke sekretariat ormas-ormas yang ada di Provinsi Banten, apakah masih ada atau tidak. Karena banyak juga setelah berdiri itu kadang-kadang sekretariatnya itu tidak ada. Kita survei ke situ. Jadi kita setiap tahunnya dilaksanakan monitoring juga ke Monitoring ormas-ormas. biasanya dilakukan berapa kali itu Pak? Kita tergantung itunya time waktunya. Kadang-kadang kita 6 bulan sekali kita ke lapangan. Berarti 1 sampai 2 kali setahun gitu Iya. ya untuk monitoringnya ya. Baik Pak Ade, saya beralih kembali ini untuk ke Pak Eko. Pak Eko melihat kinerja ormas selama ini dan juga beberapa kasus yang sudah mewarnai di masyarakat sepanjang tahun 2025. Menurut Anda, apakah ormas masih dipercaya sebagai representatif aspirasi masyarakat nih Pak? Kalau kita bicara ormas, ormas itu kan sebuah entitas, wadah perjuangan rakyat, perjuangan masyarakat. Itu imajinasi kita. Iya. Tapi hari ini tuh sudah tergerus. Jadi ormas itu dibilang ada 2 tipe ya. Ada ormas yang berkontribusi, ada ormas yang menyimpang. Tapi negara tidak boleh memukul rata itu, tidak boleh. Jadi begini, ada sebuah data, kita pernah diskusi Pak dengan Kemdagri, kita beda data nggak apa-apa ya. Iya. Memang 36% publik sekarang percaya kepada ormas. Jadi nilainya sangat bawah betul ya, di bawah TNI, di bawah media,
di bawah perguruan tinggi. Jadi ada istilah ormas hari ini itu tangan kanan menunjuk ketidakadilan, tangan kiri bawa proposal. Itu ormas hari ini. Tapi begini, kadang kita terburu-buru menjas bahwa ormas misalkan yang liar, yang menyimpang, yang premanisme di jalan itu adalah memang bagian dari mereka. Kalau kita baca buku bacaannya Pak Umar Barmawi, Haji Umar, Ian Douglas Wilson itu, politik jatah preman itu ya, ternyata premanisme ormas itu sebenarnya bukan berarti dipelihara ya, bagian dari orbit kekuasaan. Makanya agak heran kalau ada hal-hal kekerasan ormas, itu negara bingung kadang. Jangan-jangan elit bagian dari ormas itu gitu kan. Jadi artinya clue-nya kata di awal ini, jadi jangan sekali-kali negara ini memukul rata ormas itu dicurigai. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Matlaul Anwar dan lain-lain, dia berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini sebelum Indonesia ini merdeka. Betul. Jadi jangan gara-gara oknum segelintir ini Akhirnya kepercayaan masyarakat jadi sistem turun. negara ini diabaikan kan begitu. Betul. Itu kira-kira. Oke, kita beralih lagi ke Pak Umar. Ini sejauh ini Pak Umar sudah adakah regulasi ataupun juga perda yang mengatur sinergi pemerintah daerah dengan ormas, dan apa saja langkah konkret yang telah dilakukan oleh DPD Banten nih Pak dalam mendorong pembinaan ormas agar nantinya berkontribusi positif di masyarakat? Sejauh ini belum ada regulasi terkait perda pembinaan ormas. Cek, ada. Sejauh ini belum ada regulasinya. Tetapi ini diatur kebijaksanaan dari pemerintah daerah sehingga ormas yang terdaftar di Kesbangpol itu diberikan bantuan hibah. Untuk apa? Untuk pembinaan ormas itu sendiri, untuk peningkatan sumber daya manusianya, karena tidak dipungkiri bahwa ormas atau organisasi masyarakat itu juga sangat penting untuk menunjang sinergitas bersama pemerintah daerah. Di Provinsi Banten melalui Kesbangpol, pemerintah daerah sudah melakukan pembinaan melalui Jambore Ormas yang diselenggarakan itu dari pemerintah daerah Provinsi Banten. Sinergitas bersama aparatur pemerintah, terutama juga TNI, melakukan pembinaan bersama Kesbangpol. Kemarin tidak lama ini kami DPRD dan juga Kesbangpol melakukan pembinaan, melakukan edukasi terhadap ormas-ormas yang ada di Provinsi Banten. Kita kumpul bareng dan juga dilatih tentang kedisiplinan oleh TNI. Itulah langkah konkret yang memang sejauh ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Oke, saya beralih kembali ke Pak Ade. Pak Ade, apa yang menjadi strategi dari Kesbangpol sendiri Pak dalam memetakan organisasi masyarakat yang berperan positif dan juga yang kerap menyalahgunakan atribut untuk kepentingan ilegal? Seperti apa pemetaannya nih Pak? Di Provinsi Banten sendiri, Kesbangpol sudah ada SK Gubernur tentang pengawasan ormas oleh tim terpadu. Tim terpadu itu anggotanya dari Kesbangpol sendiri, Kejaksaan, TNI Polri, dan Kabin Binda. Di situ kita sering mengadakan rapat-rapat dan dilakukan dengan monitoring ke ormas-ormas, yaitu di mana ormas-ormas itu berada. Dan untuk pemetaan sendiri barangkali kita juga sering melaksanakan rapat-rapat itu bagaimana situasi di lapangan. Dari laporan-laporan dari anggota-anggota tim terpadu yang ada di Provinsi Banten ini, Pak. Oke, lalu kalau misalnya untuk peran Kesbangpol sendiri seperti apa nih Pak dalam mengimplementasikan keputusan Gubernur tentang pembentukan Satgas Pengawasan Ormas dan juga penanggulangan premanisme dan juga kolaborasi lintas lembaga yang dilakukan ini juga seperti apa nih Pak? Di dalam pembentukan Satgas kemarin kebetulan alhamdulillah setelah dibentuk Satgas Premanisme dan ormas yang melakukan tindakan terlarang, yaitu dengan keputusan gubernur juga. Sampai saat ini karena SK itu baru terbentuk, kita belum kelihatan mulai kegiatannya, tapi di sana tugas pokoknya yaitu penanganan kepada ormas-ormas yang mengganggu investasi atau premanisme. Gitu.
Sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang tadi ya Pak ya? Iya. Ada jadi sudah di resmi nih Pak ya, sudah dibentuk untuk Udah Satgas sendiri dibentuk oleh Gubernur Satgas Banten ya? Premanisme dan Ormas ya. Oke baik, luar biasa. Kita beralih kembali nih Pak Eko, menurut Pak Eko apa sih yang menyebabkan Ormas ini mulai menyimpang dari tujuan sosial dan malah justru banyak terlibat dari kasus-kasus kriminal di masyarakat khususnya yang dilakukan oleh para oknum tadi? Menurut saya ada 3 hal ya. Pertama adalah pembinaan. Pembinaan kita mau tidak diakui ya, kita minim. Jadi pemerintah pusat atau daerah tugasnya hanya administratif formalistik, mendata lalu membubarkan gitu kan. Tidak ada namanya kelembagaan, dicerdaskan, sosialisasi, ideologisasi, itu sangat kurang. Nggak tahu efisiensi anggaran atau apalah. Terus yang kedua, fungsi kontrol yang relatif lemah. Coba ada kasus kekerasan ormas di jalan itu kadang negara gagap. Tapi yang lebih keren kasus itu di Cilegon itu, ketika ada Kadin minta uang 5 triliun, dia yang untuk video, dia sendiri yang kena. Betul. Kan itu persoalan kepolisian, supremasi hukum, kan selesai sebenarnya. Iya. Jadi itu sebenarnya perlu belajar ke kasus-kasus itu. Jadi regulasi dan aparat itu memang harus menindak, jangan dulu viral, tapi dilakukan. Yang terakhir menurut saya ini yang paling bahaya, banyak ormas-ormas itu berdiri karena politik, karena kekuasaan. Coba mau pemilu itu banyak tuh Pak, ratusan ormas. Tapi pas sudah pemilu nggak ada, bubar ormas itu. Ormas itu kan sejatinya untuk mengabdi kepada rakyat dan masyarakat, bukan Betul. untuk kekuasaan, bukan untuk cuan kan gitu. Jadi itu kira-kira 3 hal itu. Pembinaan, fungsi kontrol, terakhir adalah memang ormas itu niatnya sudah tidak baik dalam mendirikan itu gitu. Itu Pak. Baik, lalu bagaimana Pak Eko melihat ketegasan dari pemerintah terhadap oknum-oknum ormas yang mungkin melakukan masalah ataupun bahkan menjurus ke tindak kriminal yang terjadi di masyarakat? Apakah sudah ada ketegasan dilakukan oleh pemerintah sendiri nih Pak Eko? Petugas itu kan berangkat dari regulasi ya. Kadang kemarin kita diskusi dengan Kemdagri itu, dari data yang terbaru Pak, ada 116.000 se-Indonesia itu ormas itu. Kalau di Banten itu kan hanya 1.493 yang terdaftar yang ini. Nah menurut saya biang kerok dari persoalan ormas ini dari regulasi itu sendiri masih multitafsir. Dan persoalan untuk menyelesaikan persoalan itu satu sektor. Yeah. Misalkan kan Kemdagri nggak bisa ngurus semua Pak. Kalau ormas keagamaan kan perlu Kementerian Agama, Betul. perlu lembaga negara, perlu tokoh agama, lintas sektor. Saya pikir dari regulasi sudah salah kaprah, belum kafah gitu, belum sempurna. Oke. Gitu. Baik, Pak Umar menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko terkait dengan regulasi ini seperti apa nih yang dianggap salah kaprah oleh Pak Eko sendiri, seperti apa tanggapan Anda nih Pak? Salah kaprah dalam regulasi. Pemerintah daerah belum memiliki regulasi terkait pembinaan terhadap ormas, sehingga memang ormas itu tumbuh berkembang di masyarakat, dan pemerintah tidak bisa semena-mena membubarkan ormas atau membekukan ormas, karena ini akan mempengaruhi terhadap indeks demokrasi yang ada di Banten. Nah, inilah yang perlu diketahui kepada seluruh masyarakat, bahwa membekukan ormas, membubarkan ormas atau pemerintah ikut terlibat dalam hal organisasi kemasyarakatan, ini akan mempengaruhi indeks demokrasi yang ada di Banten. Sehingga apa? Sehingga peran DPRD bersama pemerintah bagaimana melakukan pembinaan kepada organisasi masyarakat yang ada di Banten ini. Pembinaan yang positif, sehingga apa? Sehingga ormas bisa mendukung, membantu visi misi pemerintahan Provinsi Banten. Itu saja. Ya. Terkait dengan tadi juga sempat diungkapkan bahwa sekarang kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masyarakat sudah menurun nih Pak, di angka 36%, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko juga. Bagaimana menurut Bapak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masyarakat yang ada di masyarakat, tentunya untuk kembali lagi sebagai visi misinya untuk sejalan dengan undang-undang dan juga Pancasila nih Pak? Organisasi ormas yang ada di Indonesia ini sekarang ini sedang dalam istilahnya itu sekarang itu post truth yang sekarang sedang viral ini, sehingga apa? Sehingga ada ketika oknum ormas melakukan hal-hal yang di luar dari norma itu viral, gitu kan. Sementara ada ormas-ormas yang memang melakukan pembinaan kepada masyarakat, melakukan kontribusi yang besar terhadap pemerintahan Provinsi Banten ini,
ya dianggap semua sama. Iya. Nah, oleh karena itu pemerintah harus hadir menerangkan kepada masyarakat. Kita tidak bisa mencibir bahwa ada ormas yang ketika ada oknum kemudian disamaratakan. Ini akan hal yang tidak positif. Oleh karena itu saya berharap peran organisasi masyarakat ini bisa dilibatkan dalam hal memang membantu tugas-tugas mengawasi pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Iya, karena memang kita tahu banyak juga organisasi masyarakat yang memberikan nilai positif ya Pak ya, dan Iya. juga kemaslahatan untuk masyarakat itu sendiri. Lalu sejauh mana sih Pak fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD Provinsi Banten terhadap pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan ormas khususnya terkait dengan pembentukan Satgas Terpadu tadi Pak yang sudah diresmikan? Sejauh ini baru Satgas yang dibentuk itu kan karena ada buih-buih, ada situasi yang memang waktu itu terjadi. Iya, sempat memanas. Sempat kemarin. memanas, sempat Betul. viral, sehingga ini akan mengganggu investasi yang ada di Banten. Oleh karena itu, pemerintah bersama Kepolisian Daerah Provinsi Banten melakukan membentuk Satgas anti premanisme. Premanisme. Dan ini sudah disetujui oleh seluruh ormas bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan premanisme. Sehingga apa yang perlu diawasi? Kita tinggal nanti melihat kita komitmen organisasi masyarakat itu terhadap Satgas anti premanisme. Dan Satgas anti premanisme ada organisasi masyarakatnya. Seperti itu. Oke, jadi kita tinggal menunggu dari keseriusan dan juga komitmen dari ormas itu sendiri ya Pak Iya. ya. Baik, kembali lagi terkait dengan langkah yang harus diperkuat nih menurut Pak Eko, seperti apa sih agar ormas di Banten ini tidak dijadikan tameng kegiatan ilegal, melainkan menjadi mitra strategis pemerintah dan juga DPRD dalam mewujudkan Banten yang aman dan juga berdaya saing nih Pak? Ya, negara yang kuat itu bukan hanya dilingkari oleh aparat, tapi dilingkari oleh civil society, dilingkari oleh NGO, agar ideologi organisasi moralnya baik. Terus ada 3 hal. Pertama, tadi itu benahi regulasi. Regulasi tidak boleh multitafsir, harus tegas. Jadi regulasi itu bukan melulu agar diintimidasi si ormas itu, tapi agar tumbuh gitu. Nah, yang kedua, menurut saya ormas-ormas yang berkontribusi seperti NU, Muhammadiyah, Matlabul Ulama dan lain, kasih apresiasi, kasih penghargaan, kasih ruang kebijakan. Betul. Jadi mereka jadi contoh gitu. Ini ormas yang betul-betul sudah menjadi tampilan yang baik. Nah, yang terakhir menurut saya sistem pembinaan itu. Jadi tidak bisa persoalan ormas itu hanya Kemdagri, butuh lintas sektor. Misalkan urusan ormas keagamaan, Kementerian Agama. Jadi kita butuh sebuah sistem mendewasakan ormas itu bukan sekedar untuk mengkerdilkan dengan hanya formalitas, absen di data gitu ya. Jadi butuh hal-hal pencerdasan hal itu Mbak. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Ade, sejauh ini adakah program yang dikhususkan untuk pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada di Provinsi Banten nih Pak Ade? Sejauh ini kegiatan di Kesbangpol memang tertuju kepada ormas-ormas yang ada di Provinsi Banten. Kemarin kita juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pembinaan-pembinaan kepada ormas dan pemberdayaan serta dialog-dialog dengan ormas itu menyerap aspirasi ormas kepada pemerintah. Karena ormas sendiri itu kan kepanjang tanganan dari pemerintah daerah melalui ormas, jadi kita juga wajib menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di ormas tersebut. Baik, kembali lagi terkait dengan program ini bisa dilanjutkan nih Pak Ade. Untuk program yang ada di Kesbangpol sendiri, seperti apa nih untuk ormas-ormas tadi? Selain tadi mungkin sudah melakukan jambore ya gitu kan. Selain itu untuk kegiatan rutinnya apakah ada yang dilakukan nih Pak untuk programnya? Bahwa di Kesbangpol Provinsi Banten juga kita melalui pembinaannya itu kita tadi seperti Pak Umar katakan tadi kita memberikan dana hibah. Dana hibah itu kepada setiap ormas yang mengajukan untuk kegiatan. Di dalam dana hibah itu untuk kegiatan-kegiatan yang khusus di bidang kesatuan bangsa. Jadi untuk kegiatan yang
wawasan kebangsaannya. Semua itu ya yang di. Oke, lantas tadi sempat diungkapkan juga bahwa syarat masyarakat membentuk ormas ini bisa terbilang mudah ya Pak, Ya. hanya cukup beranggotakan minimal 5 orang dan juga tentunya harus sesuai dengan visi misi Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila ya Pak ya. Lalu apakah sudah ada sistem digitalisasi nih Pak dari database ormas di Banten sendiri untuk mempermudah pengawasan? Memang benar di Indonesia ini aturannya bahwa membentuk ormas itu cukup dengan 3 orang atau lebih. Sehingga sampai kemarin juga data ormas di seluruh Indonesia itu hampir ribuan. Karena begitu mudahnya di negara kita ini membentuk ormas. Untuk data digital pengawasan ormas sendiri di Provinsi Banten itu belum ada, cuman yang ada digitalisasi itu mengenai pendaftarannya. Kalau pendaftaran kita udah online. Jadi ormas itu cukup mendaftar ke Kesbangpol melalui online dan kita diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk pendaftarannya? Untuk pendaftarannya ya, Oke, udah kalau digital. untuk pengawasannya? Kalau pengawasannya kita belum punya. Oh belum ada, berarti masih pengawasan masih dilakukan secara langsung nih? Iya, secara langsung on the spot gitu kalau pengawasan. Oke, baik. Terkait dengan tantangan utama nih Pak dalam pengawasan terhadap aktivitas organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Banten, kan tadi banyak nih Pak, jumlahnya ada 358 yang berbadan hukum dan ada 2 yang tidak berbadan hukum nih Pak. Untuk pengawasan yang dilakukan, apa yang menjadi tantangan utama yang sudah dirasakan oleh Kesbangpol sendiri? Ya tadi seperti yang kita dikatakan tadi bahwa kita itu punya tim terpadu ya, terdiri dari instansi-instansi yang ada di aparat keamanan di Provinsi Banten. Kita rutin melakukan rapat-rapat dengan tim terpadu mengenai di lapangan apakah ada ormas-ormas yang bermasalah atau tidak. Dan kita juga monitoring langsung ke tempat ormas-ormas berada. Oke. Saya juga tertarik dengan apa yang tadi disampaikan Pak Eko bahwa masyarakat kadang-kadang hanya melihat dari sisi buruknya ormas, tapi juga kadang-kadang ada sisi negatif yang kadang-kadang masyarakat tidak mengetahuinya. Harus ada semacam award kah seperti itu kah? Apakah memang sudah ada selama ini yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk memberikan award kepada atau reward ataupun juga award kepada para ormas yang memiliki sesuai dengan visi misi tadi nih Pak? Iya, kemarin itu di anggaran tahun 2025 sebenarnya kita udah menganggarkan Ormas Award untuk ormas-ormas yang berprestasi kita diberikan penghargaan. Karena kemarin ada efisiensi, jadi anggaran itu di delete, nggak jadi dilaksanakan Ormas Award. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menganggarkan kembali. Bisa memberikan apresiasi juga ya kepada ormas-ormas yang memang sudah memberikan nilai positif di masyarakat seperti itu ya Pak Ade ya. Baik, kembali lagi ke Pak Umar. Pak Umar, bagaimana nih dengan rencana untuk memberikan award kepada ormas-ormas yang mungkin memberikan nilai-nilai positif di masyarakat, sudah memberikan fungsi kontrol kepada masyarakat? Apakah setuju dengan niat yang dilakukan oleh Kesbangpol dan juga bagaimana dukungan anggaran yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten sendiri nih Pak? Ya memang seharusnya karena organisasi masyarakat atau ormas itu berkontribusi terhadap pemerintahan Provinsi Banten, seyogianya pemerintah Provinsi Banten ini melakukan memberikan reward atau punishment kepada memang ormas-ormas yang memiliki kinerja baik, kemudian ormas-ormas yang mendukung pemerintahan, ormas-ormas yang melakukan pendidikan kepada masyarakat. Nah ini harus diberikan reward. Nah kemudian juga harus ada punishment kepada apa? Kepada ormas-ormas yang memang berdiri tetapi mereka tidak melakukan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Banten, kepada pemerintah daerah yang justru kadang memang yang kita lihat sekarang ini apa yang terjadi yang sempat viral itu, sehingga inilah peran pemerintah harus hadir ketika terhadap organisasi masyarakat ini. Oke, jadi bukan hanya punishment saja tapi juga dari reward ataupun award yang diberikan ya Pak ya kepada para ormas. Lalu bagaimana DPRD melihat peran ormas nih Pak Umar dalam mendorong partisipasi pembelaan hak rakyat dan juga keterlibatannya dalam pembangunan yang tentu saja berbasis lokal sendiri Pak? Ya sejauh ini tidak dipungkiri banyak
organisasi masyarakat yang telah melakukan kontribusi terkait keterbukaan publik. Nah, sebenarnya keterbukaan publik ini bukan wewenang hanya ormas saja. Sebenarnya seluruh masyarakat bisa di dalam era keterbukaan publik ini melakukan pengawasan. Tetapi masyarakat kadang tidak berani karena mereka takut, karena mereka tidak tahu, sehingga peran masyarakat ini sangat kurang, sehingga yang muncul itu hanya organisasi masyarakat. Tapi seyogianya bahwa seluruh elemen masyarakat, seluruh masyarakat ini juga bisa mengawasi ketika terkait keterbukaan publik tadi. Jadi memang harus ada peran serta dari masyarakat juga ya Pak ya, Iya. untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Betul. Seperti itu. Baik, kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana menurut Pak Eko idealnya peran ormas dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi yang ada di tengah masyarakat, dan juga apa saja kontribusi positif ormas yang mungkin pernah ada lihat dalam menyelesaikan masalah sosial nih Pak? Ya, idealnya ormas itu adalah jembatan antara negara dengan rakyatnya, pemerintah dengan masyarakatnya. Menyuarakan yang tidak bersuara, mendidik masyarakat bahwa mereka punya hak dan kewajiban, kan begitu. Bukan hanya demo boleh, tapi kan literasi lebih boleh kan. Terus mungkin Teh Rita dengar para preman ditangkapin gitu kan. Iya. Terus saya bingung tuh, itu diapain sama negara itu kan. Lalu saya diskusi sama Kemdagri gitu Pak. Saya pikir preman-preman yang ribuan ditangkap oleh negara itu sekarang kan kita belajar ke Kolombia. Kolombia itu preman itu diberdayakan, Iya. tidak nganggur lagi, dia kerja. Pak Prabowo Subianto sekarang punya program namanya MBG, namanya Koperasi Merah Putih. Saya pikir perlu tuh dimatchingkan, diintegrasikan, direhabilitasi para preman itu untuk, makanya bukan sebuah kritik ya, bahwa Pemda hari ini, Pemprov, sudah tidak lagi soal-soal formalitas administratif. Hari ini sudah mulai memetakan Pak, ormas-ormas mana yang tadi itu yang memang berkontribusi, ormas-ormas mana yang memang Tidak menyimpang itu gitu. Jadi sudah kepada wilayah-wilayah pemetaan itu gitu. Oke, baik. Kita berikan kesempatan dulu Pak Eko, Pak Ade, dan juga Pak Umar untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Boleh dari sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung, izin bertanya. Dalam kondisi polarisasi ormas terkait proyek-proyek strategis seperti PIK, apa peran Kesbangpol dalam memediasi dan menjaga kondusivitas daerah? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya boleh? Masih? Silakan Kakak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamaini, mohon izin bertanya Pak. Apakah DPRD akan mendorong regulasi atau perda Banten tertentu untuk menata kembali struktur dan legitimasi ormas di Banten guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi nyata dalam pembangunan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyu Hamida dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin bertanya kepada Pak Eko selaku tokoh masyarakat. Tadi kan sempat dimention ya Pak bahwa ormas atau organisasi masyarakat itu ada plus dan minusnya. Lalu bagaimana Bapak melihat kebutuhan pendampingan atau pengarahan bagi ormas yang dilakukan oleh pemerintah selama ini agar mereka lebih kompeten dan konstruktif dalam bergerak di masyarakat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Dan kita masih membahas tentang penguatan peran ormas dalam demokrasi dan pembangunan menuju Banten aman dan juga damai. Tadi sudah ada 3 pertanyaan dari penanya dan saatnya untuk menjawab terkait dengan pertanyaan pertama untuk Pak Umar. Apakah DPRD akan mendorong regulasi atau perda tertentu nih Pak untuk menata kembali struktur dan legitimasi ormas di Banten guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga kontribusi nyata dalam pembangunan? Sebelum melangkah ke situ, perlu diketahui bahwa pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Bahwa
kebebasan berserikat dan berkumpul ini juga dilindungi oleh undang-undang. Apalagi bahwa pembentukan ormas itu sangat mudah sekali. Sehingga memang pemerintah daerah atau DPRD tidak bisa memberikan regulasi untuk pembentukan yang memperketat itu, tetapi kita bisa mendukung dalam hal regulasi pembinaannya. Sehingga ke depan mudah-mudahan ya banyak perda-perda yang sudah kita bentuk. Memang kalau untuk ormas ini belum ada perda terkait pembinaan terhadap ormas. Karena memang seyogianya bahwa pembinaan organisasi masyarakat itu ada di bawah Kesbangpol. Nah, sehingga Kesbangpol inilah yang bisa memilih mana ormas yang benar-benar perlu diberikan bantuan melalui hibah. Tetapi ketika kita berkunjung ke Jawa Barat, di Jawa Barat sudah melakukan pembinaan itu. Ormas itu diberikan hibah bergantian gitu. Sehingga apa? Sehingga memang ormas ini di samping mereka juga mendukung atau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ormas juga mendapatkan bantuan untuk peningkatan kegiatan sumber daya manusianya. Sehingga ada seperti check and balance antara ormas dengan pemerintah daerah. Itu saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Ade. Dalam kondisi polarisasi ormas terkait dengan proyek-proyek strategi seperti PIK 2 dan juga apa peran Kesbangpol dalam memediasi dan juga menjaga kondusivitas daerah, Pak? Peran Kesbangpol sendiri melalui mediasi untuk kondusivitas di pemerintah daerah itu kita berkoordinasi dengan instansi terkait dengan aparat hukum atau dengan aparat TNI. Dan hasilnya juga mungkin kita akan melaporkan kepada gubernur maupun ke Kementerian Dalam Negeri. Karena di sini itu misalkan terkait dengan proyek nasional ya atau proyek yang strategis gitu. Jadi kita wajib melapor ke gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang kedua. Selanjutnya Pak Eko, bagaimana Anda melihat kebutuhan pendampingan atau pengarahan bagi ormas yang dilakukan oleh pemerintah selama ini agar mereka lebih kompeten dan konstruktif dalam bergerak di masyarakat? Ya, secara sosiologis, karakteristik Banten itu, ormas Banten sebenarnya terbuka dan adaptif. Senang dong kalau ormas, aktivis ormas diajak, Pak. Apalagi Banten ini kan ranking 1 pengangguran ya, tinggi nasional 7,8%. Itu suka. Iya. Nah, sesuatu yang terbuka adaptif itu tentu butuh syarat ya. Nah, kadang-kadang punten ya, ormas kita diabaikan. Ketika diabaikan resistensi. Lalu pendekatan pemerintah daerah kita itu hanya formalistik administratif tadi, tidak kepada dialog ya. Justru ke depan itu lebih kepada pendekatan dialogis partisipatif. Jadi bukan hanya datang, ngomong, bubar, pulang gitu. Tapi diajak mereka merumuskan bagaimana membicarakan, didengar gitu. Terlibat langsung secara kebijakan-kebijakan itu. Saya pikir Banten yang kuat itu sekali lagi bukan dikelilingi oleh aparat-aparat, tapi Banten akan kuat itu dikelilingi oleh civil society, NGO, ormas yang akan menguatkan Banten itu gitu. Itu kira-kira. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk ketiga jawaban narasumber kita. Menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, bagaimana Pak Umar melihat benarkah keterlibatan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah ini masih dianggap kurang nih Pak? Tentunya dalam proses pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Ya, sejauh saya melihat memang pembinaan ormas itu kurang sepadan lah apa yang telah dilakukan. Kita lihat ada organisasi masyarakat yang besar yang sejauh ini memang peran dari pemerintah itu ya masih sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali. Nah, harapan saya ke depan terkait memang ini masalahnya organisasi masyarakat, kan di Banten ini akan hadir investasi yang sungguh luar biasa. Betul. Sehingga memang kondusivitas di Banten ini juga perlu dijaga dengan melibatkan seluruh organisasi masyarakat. Dan faktanya adalah
bahwa organisasi masyarakat itu dilakukan pembinaan oleh Kesbangpol. Sehingga seyogianya memang ketika ada pembentukan Satgas investasi, Satgas, apalagi yang satu lagi tuh yang kemarin dibentuk Satgas Ormas, itu melibatkan Kesbangpol, sehingga apa? Sehingga keterlibatan Ormas itu akan dirasakan. Iya. Kehadirannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya? Iya. Baik. Kembali lagi terkait dengan keterlibatan Ormas sendiri nih Pak Ade, seperti apa keterlibatan organisasi masyarakat dalam mendukung program strategis pemerintah di Provinsi Banten sejauh ini yang dilakukan oleh Kesbangpol kepada ormas-ormas yang ada di Banten sendiri? Tujuan dibentuknya ormas itu kan untuk mendukung pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ormas-ormas yang ada di Banten itu dimohon untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan menyalahgunakan misalkan kewenangannya sebagai ormas di daerah karena sudah mempunyai izin dari Kesbangpol. Mungkin nanti kepada ormas juga dihimbau supaya turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat, begitu. Oke, baik. Selanjutnya maksud kami ini apa pesan dan juga harapan dari Kesbangpol sendiri nih Pak untuk para pengurus ormas di Provinsi Banten, tentunya agar tetap berkontribusi dalam mewujudkan Banten yang aman, damai dan juga maju. Harapan dari Kesbangpol barangkali kepada pengurus ormas, karena tujuan semula itu ormas dibentuk itu untuk membantu masyarakat dalam membangun pembangunan nasional. Jadi kepada pengurus ormas diminta untuk yang tadi itu melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang positif. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Umar nih, Pak Umar sebelum kita merambah untuk closing nih, saya ingin bertanya lagi apa yang menjadi langkah yang harus diperkuat agar nantinya ormas di Banten tidak dijadikan tameng kegiatan ilegal, melainkan menjadi mitra strategis pemerintah dan juga DPRD dalam mewujudkan Banten yang aman. Langkah strategis tak lain adalah bagaimana melibatkan ormas itu dalam apa? Dalam bukan hanya kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Kesbangpol. Kesbangpol itu melakukan pembinaan untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Munculnya ormas-ormas yang ada di Banten itu kan berarti munculnya beberapa pemikiran-pemikiran. Sehingga apa? Sehingga pemerintah daerah melalui Kesbangpol ini melakukan inline-nya, sehingga pemikiran-pemikiran yang banyak itu bisa disatukan. Disatukan tujuannya apa? Tak lain untuk mendorong, mempercepat pembangunan di Provinsi Banten dengan slogan visi misi gubernur baru, Banten adil, merata, dan tidak korupsi. Ya. Cukup. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita untuk membahas terkait dengan penguatan ormas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Mungkin sebelum kita berpamitan kepada pemirsa di rumah, alangkah baiknya untuk memberikan closing statement Anda sedikit saja. Silakan Pak Eko. Ormas bukan soal jumlah, ormas adalah soal peran. Kalau kita bicara peran, ada makna, ada dampak, ada kontribusi untuk bangsa dan negara, itu. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Ade kepada pemirsa di rumah, khususnya pada ormas yang ada di Provinsi Banten terkait dengan perannya lebih lagi, kembali lagi pada masyarakat lebih bermanfaat lagi. Silakan, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ade, silakan. Ya, kepada ormas supaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat demi tercapainya tujuan nasional. Oke, baik. Boleh tepuk tangan? Pak Umar, sekali lagi untuk pesannya kepada organisasi masyarakat ataupun closing statement Anda, silakan. Pantun. Bukan. Tujuan pembentukan ormas adalah cita-cita mulia para pendiri ormas itu. Cita-cita mulianya adalah bagaimana berkontribusi dalam hal apa? Dalam hal agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan rel, keadilan pembangunan itu sesuai dengan yang dicita-citakan, sehingga tujuan pendirian ormas ini sebenarnya adalah menjadikan sebuah wasilah. Nah,
wasilah kepada apa? Kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten yang memang tidak bisa bersuara, yang tidak minim pengetahuan, yang takut, sehingga ormas ini dijadikan sebagai wasilah. Wasilah apa? Wasilah untuk memecahkan masalah yang ada di wilayah-wilayah masyarakat itu sendiri, sehingga dengan adanya diselesaikan masalah itu akan datang kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, terakhir dari saya bahwa tujuan pendirian ormas bagaimana memang mendukung kinerja pemerintah yang sekarang ini. Intinya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu Masya saja. Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Ade, dan juga terima kasih Pak Ubar. Sehat selalu. Dan juga terima kasih teman-teman sudah membersamai kami. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita. Saksikan kami kembali dalam forum dialog edisi lainnya. Akhir kata, Seri Trimayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.